أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وتنقى حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan kalimat syukur, dengan kalimat yang indah untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Alhamdulillah jazakumullahu khaira kepada anak-anakku kelas 7 yang pada saat ini bisa menyaksikan kegiatan belajar walaupun secara virtual, secara maya, namun dari itu saya berharap dengan kondisi seperti ini tidak mengurangi semangat dan antusias anak-anakku semuanya untuk belajar, semangat untuk membangun diri untuk menjadi anak-anak yang lebih baik, menjadi anak-anak yang alim, faqih, berakhlakul karimah dan mandiri. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Pada KBM hari ini untuk membarokahkan waktu, langsung saja menginjak pada tema. Sebelum menginjak pada tema pada KBM hari ini, saya ingin mengingatkan pada anak-anak semuanya. Ya, yang pertama perihal ulangan harian dan tugas. Perlu diingat bahwa saya sebagai guru pendidikan agama Islam sampai saat ini sudah mengadakan ulangan harian 2 kali ya, melaksanakan ulang harian 2 kali. Dan pada hari ini nanti saya akan memberikan link untuk mengumpulkan tugas. Nah, tugas saya sendiri adalah memfoto buku catatan yang sudah dicatat selama pembelajaran dengan saya, selama KBM dengan saya. Jadi nanti silahkan saya kasih di deskripsi YouTube ya, nanti ada link untuk mengumpulkan tugas. Jadi nanti dari link itu diklik, nanti kemudian mengirimkan file foto dari hasil meresum atau menulis catatan-catatan yang telah ditulis selama kegiatan belajar pendidikan agama Islam. Seperti itu ya. Dan untuk ulangan harian itu ada beberapa anak yang belum mengerjakan. Saya kasih waktu, nanti saya share melalui grup WA-nya masing-masing ya. Saya berikan pada wali kelasnya. Seperti itu. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Baik, pada KBM hari ini kita sudah menginjak ke bab yang keempat. Bab yang keempat ini kita akan membahas dengan judul bab indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Jadi dari sholat berjamaah itu sebenarnya mengandung keindahan yang luar biasa bagi orang iman. Nah, apakah itu keindahan ketika kita bisa melaksanakan sholat secara berjamaah? Next kita akan membahas dulu. Yang pertama adalah indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Maka kita akan coba mengamati beberapa foto yang di situ menggambarkan ketika orang melaksanakan sholat berjamaah itu seperti apalah, itu beberapa gambaran. Kalau dari gambar yang pertama kita bisa memperhatikan bahwa orang yang sholat berjamaah itu ya
ganjarannya insya Allah lebih besar, karena ganjarannya atau pahalanya orang yang sholat sendirian atau munfarid dengan orang yang sholat berjamaah itu bagaikan 1 banding 27 derajat. Padahal kalau orang sholat sendiri munfarid itu belum tentu, kadangkala bisa mendapatkan satu pahala itu belum tentu, karena kadangkala tergantung dari kekhusyuan, tumakninah. Tapi kalau orang yang mengerjakan sholat berjamaah, semangat sholat berjamaah, ganjarannya atau pahalanya adalah 27 darajat. Terus itu digambar di bawahnya itu ada orang yang berjabat tangan, yaitu kalau dalam orang jamaah mungkin sudah biasa jabat tangan ketika bertemu, ketika bertatap sapa itu saling berjabat tangan sudah biasa. Nah, ketika orang itu melaksanakan sholat berjamaah di masjid itu insya Allah saling bisa berjabat tangan, bisa saling silaturahim seperti itu. Nah, itu sebagai foto atau gambaran bagaimana ketika orang itu bisa melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Oke, selanjutnya keutamaan sholat berjamaah dibandingkan sholat munfarid. Sholat munfarid itu sholat sendirian adalah dilipatkan 20 derajat. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ani Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholatul jamaah tafdhulu ala sholatil fadhi bisab'i wa isrina darajah, rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sholat berjamaah lebih utama. Sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian dengan pahala 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dari hadis ini anak-anak semuanya bisa mempertegas dan memberikan motivasi pada kita bahwa ketika kita itu bisa melaksanakan sama-sama sholatnya, kalau kita itu bisa melaksanakan sholat berjamaah, ya silahkan sholat berjamaah. Seumpama di rumah bisa sholat berjamaah dengan keluarganya, bapak, ibu, adik atau kakak, ya silakan sholat berjamaah. Karena di situ kita akan mendapatkan lipatan pahala yang lebih besar daripada kita sholat sendiri. Seperti itu. Kalau di khutbah itu juga dijelaskan as-sholatus sholah, menetapilah sholat. Fa innaha imaduddin, karena sesungguhnya sholat itu adalah tiangnya agama. Man hafidhuha faqad hafidha dinahu. Barang siapa yang menjaga sholat maka dia menjaga pada agamanya. Wa man tuya fa huwa lima siwaha atyau. Dan barang siapa yang di situ menyia-nyiakan sholat, maka dengan yang lain, maksud dengan sesuatu yang lain selain sholat pasti lebih menyia-nyiakan. Nah, itu menjadi sebuah motivasi pada kita bahwa sholat itu adalah sesuatu yang penting dalam kita menetapi agama Islam. Maka ketika sholat, lebih baiknya kita sholat itu ketika kita bisa melaksanakan sholat secara berjamaah. Nah, monggo, apalagi yang di situ mungkin anak-anak semua yang rumahnya komplek masjid, bisa ke masjid, ya silahkan ke masjid, sholat ke masjid berjamaah. Atau mungkin di situ ya agak jauh dari masjid, bisanya di rumah, ya silahkan kalau bisa itu sholat berjamaah di rumah. Kalau saya dulu itu, pengalaman saya pribadi dulu yang masih terkenang itu, dulu waktu saya masih di rumah ya di desa itu, dengan masjid memang lumayan ya sebenarnya bisa dijangkau. Tapi yang masih terngiang itu ketika bapak ibu itu, saya yang disuruh qomat, kadang ya suruh qomat terus sholat berjamaah dengan kedua orang tuanya, itu menjadi lebih indah daripada di situ kita sholat sendiri.
Nah, ketika setelah sholat berjamaah dengan bapak ibu itu juga kita bisa berjabat tangan dengan bapak ibu, dengan orang tuanya, seperti itu. Itu maka dengan judul bab saya tadi bahwa sholat berjamaah itu menjadi indah, ya seperti itu. Kita bisa saling silaturahim, bisa berjabat tangan, gitu. Dan lebih utamanya kita mendapatkan lipatan pahala yang lebih besar, seperti itu ya. Tapi untuk khusus anak-anak perempuan itu tidak diwajibkan. Artinya tidak diwajibkan itu tidak diwajibkan sebagaimana kewajibannya laki-laki sholat berjamaah di masjid. Jadi kalau perempuan itu malah di dalam beberapa riwayat hadis dan menurut ijma' para ulama bahwa perempuan itu lebih baiknya itu sholat itu di rumah, karena banyak hal-hal yang mudorot ketika perempuan itu ke masjid. Tapi tidak dilarang, ya silahkan bisa sholat jika memungkinkan ke masjid, yang ke masjid. Yang penting di situ kita itu antara mudorot dan kebaikannya itu banyak yang mana. Kalau di situ banyak mudorotnya, lebih baik dihindari. Mungkin kalau perempuan ke masjid itu kadang juga ini malah digunakan untuk ngerumpi atau gosip, atau mungkin kalau perempuan ke masjid itu malah kadang menjadi zina pandangan ya. Mungkin laki-laki yang di situ tidak bisa menjaga pandangan malah digunakan untuk zina pandangan dengan lawan jenisnya, seperti itu. Nah, silahkan. Yang benar-benar diwajibkan untuk masjid itu terutama adalah laki-laki, seperti itu ya. Tapi perempuan tidak dilarang. Oke, selanjutnya syarat sah sholat berjamaah. Jadi ada syarat-syarat sah melaksanakan sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaah sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut. 1 atau A, ada imam, ada imamnya. Yang pasti kalau sholat berjamaah itu ada imamnya. Yang kedua, makmum berniat untuk mengikuti imam. Jadi sebagai makmum itu dari awal memang untuk mengikuti imam. Kemudian dikerjakan dalam satu majelis. Nggak boleh sholat berjamaah terus virtual, itu nggak boleh. Sholat berjamaah ya satu majelis, satu tempat gitu ya. Kemudian sholatnya makmum sesuai dengan sholatnya imam. Ketika imam itu takbir, ya makmum mengikuti takbiratul ihram. Ketika imamnya sujud, ya mengikuti sujud. Orang kok malah cepet-cepetan, itu tidak boleh. Itu sebagai syarat-syarat sahnya sholat berjamaah. Kemudian syarat imam sholat. Syarat menjadi imam sholat ketika sholat berjamaah. Yang A, mengetahui syarat dan rukun, syarat-syarat dan rukunnya, serta perkara yang membatalkan sholat, seperti hadas kecil atau hadas besar yang membatalkan sholat itu faham. Nek cara gampang ini ku, dadi imam niku ya faham agama gitu, faham agama. Yang kedua, fasih dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Membaca ayat Al-Quran itu bahasa fasih saya itu tidak harus suaranya merdu. Yang saya maksud fasih itu ya panjang pendeknya sesuai, ya makhorijul hurufnya juga sesuai, bacaannya juga sesuai dengan mangkulnya, seperti itu, lancar. Kemudian yang ketiga, paling luas wawasan agamanya dibandingkan yang lain. Jadi paling luas wawasan agamanya. Kemudian berakal sehat, kemudian balik dan berdiri pada posisi paling depan. Itu termasuk beberapa syarat-syarat imam sholat. Kemudian syarat-syarat menjadi makmum. Nah, ini sebenarnya kalau dalam jamaah mungkin sudah paham nggih. Tapi ini karena tuntutan dari materi PAI, nanti kalau ada ujian biar anak-anak paling tidak itu tahu gitu nggih. Jadi syarat-syarat menjadi makmum adalah 1, makmum berniat mengikuti imam, kemudian mengetahui gerakan sholat imam, kemudian berada dalam satu tempat dengan imam, kemudian posisinya di belakang imam, dan hendaklah sholat makmum sesuai dengan sholat imam. Misalnya imam sholat asar, makmum juga sholat asar. Seperti itu syarat-syarat menjadi makmum.
Kemudian kita membahas apa itu makmum masbuk dan muwafiq. Makmum masbuk dan muwafiq itu apa? Jadi makmum masbuk, ya, makmum masbuk itu adalah makmum yang di situ ketika sholat tertinggal oleh imam ketika mengerjakan sholat berjamaah. Misal contoh ketika mengerjakan sholat asar gitu ya, ketika mengerjakan sholat asar kemudian tertinggal 1 rakaat. Nah, itu namanya makmum masbuk. Nah, apa yang harus dilakukan oleh makmum masbuk? Yang harus dilakukan makmum masbuk ya menambah sesuai dengan kekurangan atau ketertinggalan ketika dia mengerjakan sholat berjamaah. Misalkan ketinggalan 1 rakaat berarti perlu menambah 1 rakaat. Nah, kalau dalam jamaah itu insya Allah sudah paham ketika ketinggalan. Yang menjadi batas sekarang pembahasannya adalah yang menjadi batas seorang makmum itu mendapatkan 1 rakaat mengikuti imam itu apa gitu. Menjadi batas maksimal ketika seorang makmum biar bisa mendapat, ketika ketinggalan biar bisa mendapat 1 rakaat bersama imam itu apa? Contohnya contoh kita qomat itu baru wudu. Ketika qomat baru wudu, mungkin ada keperluan atau kegiatan yang di situ mendesak, akhirnya terlambat sholatnya. Ketika qomat baru wudu. Selesai wudu itu imam sudah Al-Fatihah sudah selesai, bahkan surat sudah mau selesai. Nah, perjalanan ke masjid, imam itu sudah ruku. Nah, posisi ruku itu jika kita bisa mengikuti gerakan imam maksimal ruku, maka kita tidak harus mengulangi atau menambah sholat kita 1 rakaat lagi, karena kita sudah dihitung mendapat 1 rakaat sholat. Tapi, catatannya, ketika kita sholat terus karena memburu biar dapat 1 rakaat, akhirnya lari, membuat gaduh, maka itu menjadikan sholat kita itu sholat yang cacat, sholat yang di situ sangat dimurkai oleh Allah. Karena ketika kita sholat itu diwajibkan dan diharuskan datang dengan as-sakinah. Tahu as-sakinah? Sakinah itu tenang, harus tenang. Sakpol-pole teng mriku ketinggalan 1 rakaat ya nggak apa-apa, nanti kita nambah lagi, seperti itu. Lah, daripada kita itu mendapatkan murka Allah karena kita sholat tidak tenang ya, atau sholat kita malah tidak diterima oleh Allah karena sholat kita malah membuat gaduh, mengganggu orang lain. Nah, lebih baik di situ memang kalau memang kita itu ketinggalan, ya udah kita tambah lagi ketinggalan kita dalam sholat itu. Nah, itu namanya makmum masbuk, makmum yang ketinggalan ketika sholat. Kemudian makmum muwafiq itu apa? Muwafiq itu makmum yang bisa mengikuti semua gerakan imam, alias tidak terlambat. Dia dari awal bisa mengikuti imam dari takbiratul ihram sampai salam, tidak ketinggalan, itu namanya makmum muwafiq. Seperti ini hanya sebagai istilah, tapi walaupun begitu saya berharap juga anak-anak paham, jadi nanti ketika ada tes atau ujian juga bisa menjawab seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, halangan-halangan yang yang diperbolehkan untuk tidak mengerjakan sholat berjamaah. Jadi ketika sholat berjamaah dapat ditinggalkan, kemudian melakukan sholat sendirian atau munfarid. Faktor yang menjadi halangan itu adalah, kalau bahasanya dalam jamaah itu rukhsah ya. Rukhsah dibolehkan tidak mengerjakan sholat berjamaah. Yang pertama, hujan yang mengakibatkan susah menuju ke tempat berjamaah.
menuju ke tempat sholat berjamaah. Kemudian angin kencang yang sangat membahayakan, angin kencang, mungkin angin puting beliung gitu ya, angin puting beliung atau nopo nek orang Jawa Timur pendil muser gitu ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah sakit yang mengakibatkan susah berjalan menuju ke tempat sholat berjamaah, sakit ya, karena sakit. Kemudian sangat ingin buang air besar atau buang air kecil. Nah, ini kadang masih banyak yang belum paham. Kalau dalam Kitabus Shalah sudah mengkaji di Kitabus Shalah itu, jadi orang yang memiliki hajat buang air kecil atau buang air besar, nek bahasa Jawanya itu arepe salat rasane ki ngempet nguyuh kalih ngempet napa BAB. Nah, maka itu tidak diperkenankan salat berjamaah. Jadi karena nanti mengganggu salat. Jadi lebih baiknya itu ya sudah menuntaskan hajatnya dulu, buang air kecil dulu, buang air besar dulu, baru salat. Nek sapol-pole ketinggalan salat berjamaah ya udah. Berarti boleh, itu namanya rukhsah, nggih. Aja sampai di situ ngempet buang air kecil ditahan, delalah pas rukuk di situ malah keluar. Nah, itu malah banyak mudaratnya. Seperti itu. Lebih baik dituntaskan dulu hajatnya. Seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya hikmah salat berjamaah. Hikmah itu hal-hal baik apa yang bisa kita dapatkan ketika kita itu bisa sholat berjamaah. Apa saja? 1. Menjalin silaturahmi antar sesama jamaah, bisa menjalin silaturahim. Karena kadang kita juga nggak sadar, banyak orang itu mendapatkan hal-hal yang kadangkala itu menjadi kayak pertolongan dari Allah lewat setelah sholat berjamaah. Contohnya saya punya Pak D ya, punya Pak D punya Pak D itu karena sholat di masjid akhirnya itu mendapatkan pekerjaan, dan dari pekerjaannya juga menghasilkan rezeki yang banyak, turah-turah dan barokah insyaallah. Itu dari setelah sholat berjamaah ada jamaah yang menawari seperti itu, bisa bekerja di perusahaan. Nah, itu salah satu mungkin hikmah. Nah, hikmah yang lain juga banyak. Kemudian yang kedua, mengajarkan hidup disiplin, saling mencintai dan menghargai. Kemudian yang ketiga, menjaga persatuan, kesatuan dan kebersamaan. Nek cara jamaahnya jadi kompak gitu ya. Kemudian yang keempat, menahan dari kemauan sendiri. Jadi ketika bisa sholat berjamaah itu bisa jadi orang yang tidak egois seperti itu. Kemudian yang kelima, mengajarkan kepatuhan seorang muslim kepada pimpinannya. Bisa dengan adanya sholat berjamaah itu bisa mengajarkan kita bisa taat pada ulil amri. Termasuk kalau di kelompok bisa mengerjakan sholat di masjid, ya silahkan bisa mengerjakan sholat berjamaah di masjid gitu ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada materi ini. Dari materi tentang indahnya sholat berjamaah ini, anak-anak, saya mengharapkan bahwa anak-anak ketika nanti di rumah, jenengan juga berarti sudah masuk, bahasa Jawanya itu sudah nyemplung menjadi anak-anak yang mencari ilmu dunia dan mencari ilmu agama. Ini kalau secara beban memang dibandingkan jenengan dengan anak-anak yang di luar sana mungkin lebih berat jenengan, karena jenengan memikirkan dua hal ini. Tapi kalau dibandingkan dengan anak-anak di luar sana, jenengan itu menjadi anak-anak yang lebih beruntung, menjadi anak-anak yang lebih di situ banyak kesempatan untuk memperoleh ilmu. Bahkan tidak hanya ilmu dunia, di situ juga mendapatkan ilmu dunia dan akhirat. Karena mempelajari agama itu sudah berarti sudah mempelajari ilmu dunia akhirat. Nah, untuk itu saya berharap semuanya saja, karena ini sudah, semoga pandemi juga sudah semakin turun, semoga nanti kita bisa bertatap muka di sekolah. Nah, sebelum itu saya mohon pada semuanya, jika ada tugas, ada ulangan harian, amal soleh dikerjakan. Jika di situ tidak
bisa karena mungkin human error, ya mungkin ada error atau ada gangguan, amal soleh bisa kontak langsung pada gurunya, guru yang bersangkutan. Nggak apa-apa, gratis itu, gratis, silahkan. Yang penting semuanya bisa mengerjakan, seperti itu ya. Itu mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dari saya banyak kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Oh ya, titipan ya, ini titipan dari saya, amal soleh yang di rumah, karena jenengan masih kelas 1, yang merasa pegonnya belum lancar dan susah membaca pegonnya, segera persiapan, segera belajar. Kalau memang di situ perlu belajar sama mubalek kelompoknya di rumahnya masing-masing, silahkan segera belajar. Apalagi nanti yang boarding, kalau pegonnya sudah lancar, nanti sampai pondok insya Allah lebih cepat. Karena nanti ini sebagai gambaran, nanti jenengan sama-sama di pondok itu nanti kecepatan jenengan segera jadi mubalek atau naik kelas dari pegon bacaan, kelambatan, kecepatan itu tergantung dari kesemangatan panjenengan. Nah terutama pegon ya, kalau pegonnya dari awal sudah bagus, sudah lancar, insya Allah nanti kalau bahasanya Jawa itu nelisir, sudah cepat insya Allah, seperti itu. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلوا عليه وسلموا تسليما.